Kita kembali ke pertidaksamaan irasional. Pengertiannya dulu. Oke, bilangan irasional dulu. Bilangan irasional itu adalah bilangan real yang tidak bisa dibagi. Jadi bilangannya nyata, tapi tidak bisa dibagi atau hasil baginya tidak pernah berhenti. Jadi desimalnya berulang. Bilangan irasional itu tidak bisa dinyatakan sebagai A per B. Ya, tidak bisa jadi pembagian. Contohnya bilangan irasional adalah bilangan pi. Pi itu kan 3,1415 dan seterusnya. Tidak habis. Ini irasional. Nah, pertidaksamaan bentuk akar itu juga dinamakan pertidaksamaan irasional. Dikarenakan nilai dari variabel yang akan ditentukan itu terdapat dalam tanda akar. Nah, akar itu tidak semuanya punya hasil ya. Jadi kalau nilai akar itu biasanya bentuknya irasional, kecuali kayak akar 4, akar memang bilangan kuadrat. Tapi kalau dia bukan bilangan kuadrat, maka nanti bentuknya itu selalu irasional. Nah, apalagi kan variabel yang kita belum tahu nilainya. Nah, syarat suatu nilai akar adalah selalu bernilai positif. Jadi dalam nilai akar itu nilainya harus selalu positif atau paling kecil sama dengan 0. Tidak boleh kurang dari 0. Karena untuk bilangan negatif itu tidak ada. Oke, untuk bisa menyelesaikan pertidaksamaan irasional itu ada beberapa bentuk. Dan kita tinggal perhatikan tabel di bawah ini. Oke, kalau Anda menggunakan tabelnya, perhatikan tandanya ya. Untuk tabel yang pertama itu kalau akar fx itu fungsi ya, jadi ada variabel x-nya kurang dari akar gx, atau akar fx kurang dari gx saja, tidak ada akarnya gx. Nah, ini kalau bentuknya memenuhi dua bentuk kayak begini, maka cara kerjanya sama. Pertama, cara kerjanya adalah langkah pertama adalah gunakan syarat ini. Syarat, ingat bahwa yang di dalam ini akar harus bernilai lebih dari atau sama dengan 0 ya. Jadi fx lebih dari sama dengan 0 dan gx lebih dari sama dengan 0. Jadi itu syaratnya kalau bentuknya seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kuadratkan kedua ruas. Dikuadratkan terus nanti dicari lagi nilai x-nya. Intinya kita akan mencari nilai x. Oke, hasil akhirnya adalah cari irisan dari dua langkah ini. Jadi dari dua langkah ini setelah dapat nilai x-nya, intervalnya, cari irisannya mana yang memenuhi langsung kedua-duanya. Nah, sementara kalau bentuknya seperti ini, akar fx lebih dari gx, maka syaratnya adalah hanya perlu fx-nya lebih dari sama dengan 0. Kemudian langkah selanjutnya itu agak berbeda. Jadi kita akan menggabungkan nilai x yang dalam bentuk interval itu ya, dari gx kurang dari 0, atau kita kuadratkan. Jadi akan kita gabung. Kemudian cari dua irisan. Oke, pertanyaannya, apakah tidak ada yang lebih dari sama dengan 0? Bentuknya tidak ada yang lebih dari sama dengan 0, tidak ada kurang dari sama dengan. Nah, yang kurang dari sama dengan itu mengikuti ini, mengikuti bentuk yang ini. Kurang dari sama dengan di bawah ini mengikuti saja, tetap sama kok jawabannya, tidak ada masalah. Nah, untuk yang lebih dari sama dengan juga boleh mengikuti ini saja, tidak ada masalah ya, mengikuti seperti ini. Oke, tergantung sekarang kita akan mengubah bentuknya seperti apa. Karena ini tidak punya x, berarti karena tidak punya x, maka dia tidak bukan gx ya. Berarti kita hanya butuh syaratnya adalah fx saja. Gx-nya tidak perlu. Karena dua ini sudah lebih dari 0 ya. Jadi gx-nya tidak perlu lagi. Maka cara mengerjakannya tinggal fx-nya itu harus lebih dari sama dengan 0. Fx-nya dalam akar ini berarti 3x dikurangi 1 harus lebih dari sama dengan 0. Maka 3x harus lebih dari sama dengan 1, x lebih dari sama dengan 1/3. Oke, setelah itu langkah kedua adalah kita kuadratkan kedua ruas. Tetap mengikuti ya, kuadratkan lagi. Akar 3x dikurangi 1 kurang dari 2, kita kuadratkan masing-masing, jadinya ini akarnya, ini jadinya 4 ya. Yang rumuskan berarti x kurang dari 5 atau x-nya kurang dari 5/3. Oke, selanjutnya kita bikin saja, cari irisan dua langkah ini. Oke, dari irisannya paling gampang adalah dengan menggunakan garis bilangan. Bikin, sama berarti ikut ya. Sepertiga itu di sebelah kiri dia lebih kecil. Di sini sepertiga, kemudian kurang dari 5/3 itu tidak ada tanda sama dengannya. Hanya kurang dari, jadi bulatannya harus warna putih. 5/3. Nah, tinggal lihat. Oh, sama dengan berarti ke sebelah kanan. Kurang dari berarti ke sebelah kiri. Nah, berarti yang memenuhi adalah yang sebelah sini ya, yaitu x-nya lebih dari sama dengan 3 kurang dari 5/3. Nah, ini dia C.
lebih dari sama dengan 0. Langsung saja ya. Fx-nya itu kan ini akar X ya. Berarti X-nya itu harus, ini syarat yang pertama di sini ya, X-nya harus lebih dari sama dengan 0. Kemudian 3 dikurangi 5X juga harus lebih dari sama dengan 0, atau min 5X lebih dari sama dengan minus 3 dikali negatif, berarti X kurang dari sama dengan 3/5. Oke, kemudian kita lanjut ke syarat yang kedua, kuadratkan. Langsung saja dikuadratkan, jadinya X dikurangi 3 dikurangi 5X, pindah ke kanan, jadi 6X kurang dari 3 atau X kurang dari 2. Nah, tinggal kita cari irisannya antara ini. Ada 3 sekarang ya. Bikin garis bilangan. 3/5 paling kecil, 0 paling kecil. Ada tanda sama dengannya, berarti 0-nya ikut. 0, kemudian 3 tanda sama dengannya, ditulis lagi 3/5. 2-nya tidak ada, jadi 2-nya putih. Nah, tinggal kita kalau dengan 0 syarat pertama, berarti dia ke sebelah kanan. Kurang dari sama dengan 3/5 berarti ke sebelah kiri. Kemudian kurang dari 2 berarti ke sebelah kiri lagi. Nah, carilah yang paling banyak kena hasil. Paling banyak kena hasil itu ada di sini ya. Ini dia batas. Ini yang paling banyak kena hasil sebelah sini. Nah, maka himpunan penyelesaiannya HP-nya itu adalah carilah yang X-nya lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 3/5. Jawabannya D. 3 ini ya, kita akan gabung jadi satu garis bilangan, kasih warna yang beda, kasih warna hijau misalnya. Tambahkan balonnya. Oke. 1 min 7, ambil paling kiri. Ada tanda sama dengannya, berarti ini kasih full. Kasih warna hitam. Bulatannya itu dikasih full. Minus 7. Kemudian ada negatif 1 ya, bulatannya juga full karena ada tanda sama dengannya. Di sini ada negatif 1, kemudian ada 1 tetap dikasih full juga karena ada sama dengan. Kemudian 2 dengan 5. Oke, satu saja kita bikin ini dengan 2. Yang pertama berarti ini ke sebelah kanan. Yang 2 lebih dari sama dengan, berarti ke sebelah lagi. Terus sampai di sana. Kemudian ini ya, antara min 1 dan 5. Nah, sekarang tinggal cari mana yang kena AC sebanyak 3 kali ya, karena yang paling banyak. Nah, yang paling banyak itu munculnya di zona ungu di sini. Nah, ini yang paling banyak dengan yang di sebelah. Nah, ini yang paling banyak. Berarti inputnya X-nya lebih dari min 1 kurang dari 1. Kemudian X kurang dari sama dengan 5 lebih dari sama dengan 2. Makanya adalah yang D.